Tuhan. Ya, Bapak Ibu, tidak terasa ini sudah di ujung tahun dan tinggal menunggu berapa jam lagi kita semua akan meninggalkan tahun berapa? 2022. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini juga menjadi duka buat kita, beberapa teman kita rumahnya, jalannya kebanjiran Bapak Ibu ya. Ini Pak Muji pasti ya, itu Lengganan Raden Patah itu banjir. Ya, lalu tempatnya Pak Gideon itu satu lutut hari ini, dia tidak bisa keluar kemana-mana. Ya, dan beberapa anak Tuhan juga, Pelamongan juga, depannya Bu Nana itu juga satu dengkul, saudara. Jadi malam hari ini ada beberapa anak Tuhan yang tidak bisa hadir, namun mereka berkomitmen mengikuti ibadah lewat live streaming yang sudah saya buat Bapak Ibu ya. Nah puji Tuhan saudara, perjamuan suci saya adakan besok supaya semua bisa mengikuti sakramen perjamuan suci. Karena saya percaya besok pasti akan lebih banyak yang hadir. Nah Bapak Ibu saat ini hanya akan ada pengambilan ayat dan nanti beberapa keluarga kalau mau bersaksi atau menyanyi boleh. Untuk kita flashback atau kita menjadi malam perenungan malam hari ini. Apa yang sudah terjadi di tahun 2022 itu. Pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan itu seperti apa. Nah sekarang saudara mungkin sudah dipersiapkan Mas Bagas? Ya. Ya ini khotbah baru saya, ya, khotbah baru saya, belum saya pernah khotbahkan. Menghitung hari. Apa saudara? Judulnya menghitung hari. Ya, menghitung hari. Waktu demi waktu, hari demi hari, dan detik demi detik. Nah, mari kita baca Alkitab kita dalam Mazmur 90 ayat 12. Ini adalah nyanyian Musa atau doa Musa yang ditulis dan dituangkan di dalam kitab puisinya Daud. Mazmur 90 ayat 12. Semua ada di LCD, kita bisa melihat dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, ayat ini ditulis, dinyanyikan, didengungkan oleh Musa pada waktu Musa umurnya sudah tua. Jadi Musa sedang merenungkan, menjadi perenungan buat Musa. Ya, selama hidupnya. Kalau nanti kita baca ayat selanjutnya itu Musa mengatakan hidup manusia itu 70 tahun, kalau lebih 80 dan seterusnya. Ya, mungkin bisa konsentrasi firman Tuhan, jangan ngobrol sendiri Bapak Ibu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ini bukan menghitung seperti Januari, Februari atau dalam satu tahun itu berapa hari? 365 hari. Bukan itu. Ayat ini tidak mengajar itu. Walaupun banyak orang ayat ini gampang, tinggal ngitung. Ya, setahun ada 365 hari. Ada Januari, bukan itu saudara. Ya tetapi mari malam hari ini kita memiliki sesuatu yang berbeda dari ayat ini Bapak Ibu. Ya, buatlah pertanyaan apa yang dimaksud menghitung hari-hari Bapak Ibu. Ya, waktu yang dimaksud di sini ada kalimat kata ajarlah dan ada kalimat hari-hari. Artinya dalam keseharian, dalam hari demi hari, ada sesuatu yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, kalau kita mau flashback ke belakang, kalau kita melihat ke belakang, review ulang ke belakang,
pasti ada sesuatu yang dapat kita pelajari. Makanya dikatakan ajar kami menghitung hari-hari. Artinya Musa mengingat masa-masa di mana Tuhan menolong dia sampai pada masa tuanya. Nah, mari kita merenungkan selama tahun 2022 ini. Ada hal-hal apa? Ada pesan Tuhan apa? Mungkin teguran Tuhan, mungkin nubuatan Tuhan, dan yang lain sebagainya. Hitung saudara, mungkin saudara melakukan kesalahan, mungkin saudara menyakiti orang, mungkin saudara disakiti orang. Di balik semua itu, hari-hari yang dilalui selama tahun 2000, coba saudara renungkan, ada sisi baik apa dari semua yang terjadi di tahun 2022. Semalam ada anak Tuhan, bukan dari gereja kita, namun anak ini kalau sakit selalu datang ke saya. Waktu dia asam lambungnya itu tidak sembuh-sembuh, dia sudah putus asa. Tapi saya selalu berkata begini, Mas, jangan lihat hari ini, tapi lihatlah nanti 2, 3, 4 bulan yang akan datang, sampean akan ngerti apa maksudnya Tuhan, kenapa jenengan sakit tidak sembuh-sembuh. Sudah sakitnya enggak sembuh-sembuh, diputus hubungan kerja dengan kontraktornya, dengan pemborong-pemborong besarnya, dan dia harus ngerintis dengan pekerjaan yang baru. Di malam dia datang, dia bersaksi. Terima kasih Pak Timo, sudah didoakan, sudah didampingi. Sekarang saya baru tahu, kalau kali itu saya mutung, saya tinggalkan Tuhan, mungkin sekarang saya tidak diberkati seperti sekarang. Semalam dia cerita, sekarang saya kualan Pak, saya harus lembur. Banyak sekali proyek yang harus saya tangani, walaupun kecil saya telah teni. Saudara, saya mau katakan, Mas, kalau dulu sampean waktu asam lambungnya tidak sembuh-sembuh mutung, tidak ke gereja lagi, tinggalin Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan buat sedemikian rupa. Artinya dia belajar menghitung, belajar melihat ke belakang 2022. Ada hal-hal yang menyakitkan buat dia, ada hal-hal yang sakit buat dia, tetapi ada hal-hal yang di kemudian hari yang membuat dia diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, mari kalimat ayat ini, ajarlah kami menghitung apa saudara? Hari-hari. Hari-hari yang kita lalui bersama Yesus kah? Hari-hari yang kita lalui di 2002 bersama Tuhankah? Saya pernah khotbahkan bersama Yesus lakukan perkara besar, itu di khotbah tanggal minggu pertama di bulan Januari. Saya pernah khotbahkan. Apakah saudara merasakan bahwa Allah beserta dengan kita? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, intinya saudara, ada pelajaran yang berharga apa selama 360 hari yang sudah kita lalui? Dengan kalimat ajar kami menghitung hari-hari ini. Nah, kalau kita bicara tentang ajar kami menghitung hari-hari, kita lihat berarti kita ada hubungannya dengan yang namanya apa saudara? Waktu. Kalau kita bicara menghitung hari, pasti identik dan ada hubungannya dengan yang namanya waktu yang berjalan. Waktu itu tidak berhenti, waktu itu berjalan Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara waktu dalam bahasa Yunani kuno, itu ada 3 bagian dari kalimat dari kalimat kata waktu, yaitu kronos, aion, dan kairos dalam bahasa Yunani. Nah, yang pertama adalah kronos. Kronos itu apa? Ya, jadi waktu diajar kami menghitung hari-hari itu bicara tentang waktu. Waktu yang pengertiannya ada 3, dan itu 3-tiganya kita akan lihat di dalam ajarlah kami menghitung hari-hari. Jadi ada kronos yang artinya apa setelah itu? Kronos itu waktu yang dapat diukur, contohnya Januari, Februari, Maret,
April. Kalau kita ulang tahun Januari, tahun yang akan datang kita akan ulang tahun lagi di bulan Januari. Bisa diulang waktu itu. Ya. Dan contohnya itu ulang tahun. Lalu yang kedua aion. Apa artinya aion? Aion adalah waktu yang panjang. Dalam Alkitab ditulis dipakai untuk menulis dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai kepada Wahyu, bahkan sampai di dalam Alkitab itu menulis Yerusalem yang baru. Dari masa penciptaan sampai kepada kekekalan. Waktu yang tidak ada batasnya. Nah, lalu yang ketiga yaitu Kairos. Kairos itu ada yang berkata waktunya Tuhan. Tapi juga ada yang menafsirkan bahwa Kairos itu adalah waktu yang tidak bisa datang lagi atau kesempatan. Nah, ini makanya Musa menulis hidup manusia berapa saudara? 70 tahun. Kalau lebih, kalau kuat berapa saudara? 80 sampai 90. Dan sisanya apa? Dan setelah itu apa? Mati dan tidak bisa mengulang untuk hidup lagi. Jadi ada waktu yang dikatakan Kairos, waktunya Tuhan, waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan yang tidak bisa diambil lagi. Makanya di Kairos itu disimbol, kalau di dalam Yunani kuno itu simbolnya orang dewa yang pada sayapnya berlari itu kepalanya itu botak di belakang. Umumnya orang botak itu di mana? Di atas dan di depan. Tapi ini botaknya di belakang, yang gondrong di depan. Nah, dewa waktu itu seperti itu. Kenapa? Itu ada filosofinya saudara. Ketika dewa waktu itu lewat, ketika orang mau menangkap tidak bisa. Karena apa saudara? Gundul. Kalau rambutnya ngerembang gini bisa nggak dijambak? Lewat. Bisa. Tapi karena gundul, botak di belakang, ketika mau disawut, ketika mau dipegang, tidak bisa. Dan waktu itu terus berjalan dan kita tidak bisa mengejar. Ada yang bisa mengejar waktu saudara? Masa-masa remaja yang indah. Lalu kita membalik ke sana bisa? Tidak bisa. Kairos adalah kesempatan. Kairos adalah waktu yang diberikan yang tidak datang kedua kali. Bahasa kasarnya begitu. Ada satu kesempatan yang harus kita ambil. Dan kalau tidak kita ambil itu lewat. Dan ketika lewat kita tidak bisa mengejar. Karena kepalanya apa saudara? Botak. Mari kita lihat. Pelajaran apa yang dapat kita dapati dari kalimat kata ajarlah kami menghitung hari-hari. Yang pertama, jangan pernah ragu dengan Tuhan kita. Jangan apa saudara? Jangan pernah ragu. Musa menghitung hari-hari sedemikian rupa. Dan dia tidak meragukan akan kebesaran Tuhan. Kita ini masih di perikop ini saudara ya, tidak lari kemana-mana, di perikop ayat itu. Kalau tadi kita baca ayat 12, ayat pokoknya, kita lihat ayat 1 saudara. Ya, kita lihat ayat 1 dan ayat 2 berkata apa? Doa Musa abdi Allah Tuhan, engkau mimpi dapat berkat duit 1 dus dari Pak Gubernur misalnya saudara, dan saudara bopong duit. Saya mau tanya, ketika ngelilir, apakah saudara bopong duit? Lalu saudara berkata begini, Tuhan, bantali tak walik, ben mimpinya bersambung, apakah bisa? Ada yang bisa, ada yang tidak. Dan kebanyakan tidak bisa. Saya mimpi ketemu orang cantik saudara. Bantali tak walik ping 5 ya ora ketemu meneh saudara. Ketemune ning sampingku ya bojoku saudara. Artinya hidup itu seperti mimpi. Tidak bisa diulang. Kalau kemarin ulang tahun yang ke-20, tahun depan ulang tahun yang keberapa? 21. Bisa mengulang umurnya 20 lagi? Diguyu wong, diguyu pitik, nggih mboten? Ulang tahun wis 20 kok ben tahun nang ulang tahun kok 20 wae saudara ya.
Wis kumisen, wis jenggoten ulang tahunnya kok 20 wae gitu. Sing mbak-mbak wis keriput wis apa ulang tahun sik 20 terus saudara. Enggak bisa saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah sia-siakan waktu dan kesempatan. Jadi ketika kita menghitung hari-hari, oh ya, aku ini, oh ya, aku ini. Oh ya. Nah, ketika belajar dari menghitung itu, maka ketika ke depan tahun 2023, ketika ada kesempatan, Bapak Ibu tidak akan menunda. Ketika ada kesempatan untuk bertobat, jangan ditunda tahun depan. Segera bertobat, saudara. Ketika ada kesempatan untuk berhenti merokok, berhentilah merokok, saudara. Jangan tunggu tahun depan dan tahun sekian. Ketika ada kesempatan, segera. Oh, aku mau meninggalkan cara hidupku yang lama, yang buruk. Segera, saudara. Setiap malam mabuk AM terus. Orang no AM oplosan. Ya, saudara. Terus ketika ada kesempatan untuk berhenti, ketika kita sudah menghitung hari ternyata itu enggak baik, ternyata itu efeknya jelek, dan saudara punya komit berhenti, dan segera berhenti. Jangan menunggu kapan saudara, besok. Karena ketika menunggu besok, ya kalau masih hidup, kalau sudah mati. Ini maksudnya begitu saudara. Hidup itu seperti mimpi, enggak bisa diulang. Waktu ini enggak bisa diulang. Waktu itu berjalan maju, bukan berjalan mundur, saudara. Jadi ketika ada kesempatan, misalnya sedang ibadah begini hari Minggu, lalu Tuhan menjamah, Tuhan bicara, nak, atau dek, atau anakku, hambaku, ayo, tinggalkan cara hidup yang lama. Tahun ini akan menjadi tahun keberkatan buat kamu. Ketika saudara dengar suara seperti itu, jangan berkata, nanti Tuhan kalau anakku sudah A, anakku sudah B. Pernah toh saya kasih ilustrasi toh? Anak muda yang dipanggil sejak SMP. Dia berkata, nanti Tuhan kalau sudah SMA. Tuhan datang lagi ketika tidur. Malaikat berkata, anakku, kamu sekarang sudah SMA, ayo main gitar. Ayo main musik, ayo kamu bisa pandai main gadget, ayo kamu di posisi LCD. Nanti Tuhan kalau saya sudah lulus SMA, pasti ada banyak waktu untuk melayani. Pemuda ini berkata ketika malaikat datang, dia sudah selesai SMA, lulus dengan cum laude. Tuhan berkata, anakku kamu sudah lulus kuliah SMA. Ayo nak, melayani Tuhan. Pemuda ini berkata apa saudara? Nanti Tuhan kalau saya sudah lulus kuliah. Ketika lulus kuliah, Tuhan datang lagi dalam mimpinya. Hei anakku, ayo kamu sudah lulus kuliah. Kembalilah melayani. Ayo, itu gereja A butuh pemain musik. Itu Pak Timo sedang butuh dibantu untuk LCD-nya. Dia berkata, Tuhan, kalau nanti sudah lulus kuliah, saya sudah kerja, saya akan melayani. Karena nanti saya akan bayar berpuluhan, saya akan sumbang gereja, bisa bantu alat musik, bisa beli ini dan itu. Nanti ya Tuhan, kalau saya sudah kerja. Dan akhirnya, waktulah dia lulus kuliah dan dia bekerja di tempat yang baik. Ketika dia bekerja dengan gaji yang cukup, Tuhan datang lagi melalui mimpinya. Hai anakku, kamu sudah lulus kuliah, kamu sudah kerja. Ayo nak melayani. Dia berkata, Tuhan saya belum kawin. Cek sabar teman Tuhan kita, haleluya. Ya sudah nak, saya tunggu sampai kamu kawin. 2 tahun kemudian orang ini menikah dan punya anak. Tuhan datang lagi, hai anakku. Ayo melayani, kamu sudah kawin, kamu sudah kuberi anak cakep-cakep.
ayo melayani, ajak istrimu, ajak anakmu melayani. Dia berkata, Tuhan, anakku isik cilik-cilik. Engkau Tuhan, anakku wis do mentas, engkau tak melayani. Bu Yeni sama Mas Andre ini sudah komitmen mau melayani di sini sebulan sekali. Ya, walaupun anaknya masih kecil-kecil. Ini saya tanya, di mana anakmu? Tinggal sama omanya. Saya tahu ya, karena jiwanya pelayanan, jadi panggilannya kuat sekali. Karena beliau ini anak hamba Tuhan, anak pendeta. Lalu saudara, si bapak ini kecelakaan di tempat kerja, lalu pembuluh darahnya itu pecah, lalu terbaring di tempat tidur. Didoakan pendeta, dia hanya nangis. Asih Tuhan. Mungkin kalau saya yang datang dia berkata, Pak Bo, makasih Pak Bo, doanya Pak Bo. Lalu dalam mimpinya Tuhan datang, saudara. Tuhan datang, hai anakku. Baru malaikat ngomong, hai anakku. Si pemuda yang sukses ini berkata apa? Tuhan, aku siap melayani, aku siap melayani. Dia pikir Tuhan datang mau memanggil untuk melayani. Jebule Tuhan ngomong apa? Anakku, omahmu wis dadi. Halo, itulah jangan sia-siakan apa? Kesempatan yang Tuhan beri. Nek wis melayani apa tak takon. Kon terima tamu, anak ngewel gini saudara. Nggih mboten? Kon main drum, nutuke lak sembarangan. Ya Tuhan cuma ngomong, rumahmu sudah jadi. Jadi ketika ada kesempatan melayani, ada kesempatan berkorban, ada kesempatan untuk memberi yang terbaik, ambil itu, diambil Bapak Ibu. Karena itu kalau sudah lewat saudara nanti gelo. Ilustrasi ini sangat memberkati saudara. Jangan tunggu tua. Wong yang tua kayak Bu In aja masih pengen jadi WL kok. Sing nom-nom malah meh podo mundur. Nggih mboten? Semakin tua, semakin semangat. Ketukane telat tidak apa-apa, saudara. Suarane pales, di GPDI terkasih diampuni, saudara. Itu tidak mempengaruhi Bapak Ibu tidak masuk surga, suaranya jelek. Nanti lama-lama akan bagus sendiri, saudara. Haleluya, saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus melayani. Saya percaya tahun 2023 jangan sia-siakan waktu yang mungkin 2022 yang sudah kita hitung malam ini, mungkin kita banyak menyia-nyiakan kesempatan. Saya pernah sedih sekali ketika pertemuan hamba Tuhan, lalu Tuhan ngomong, kasih orang itu berkat, kasih orang itu berkat. Lalu saya mau duduk duit ki, Tuhan, meh tak kayak lokai kok Tuhan, meh tak kasih dia berkat. Dan saya tetap tidak kasih berkat ke orang itu. Saya kasih ke orang lain yang menurut saya dia lebih membutuhkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata dia lebih membutuhkan. Aku mendengar cerita itu, aduh Tuhan ampuni saya. Tak oya-o, duitku wis entek.
Artinya saudara, ketika ada kesempatan Tuhan gerakkan, jangan sia-siakan. Ketika Tuhan panggil Bapak Ibu mau jadi apapun, tergerak dalam korban apapun, jangan ditunda. Ketika barangnya ada, sesuatunya ada, niatnya ada, segera. Karena ketika ditunda, kadang-kadang tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan lagi itu seperti ini. Ya, contoh ya. Ini gereja kita kan sedang bergumul untuk kabel, snake untuk dipindah ke belakang sound system, lalu kita sedang bergumul untuk drum supaya ada akriliknya, kaca, dan bergumul untuk speaker. Satu ketika tahun 2023 Bapak Ibu diberkati. Ya, Bapak Ibu diberkati. Oh Tuhan, nanti kalau saya dapat berkat, saya mau bantu untuk speaker saja yang paling murah misalnya. Dan ketika saudara punya uang dan dengar suara itu dari dalam hati, lalu saudara tunda karena merasa, aduh berat sekali ya, wah keh jebule ya, sak meniki akeh loh. Lalu saudara tunda, saya mau katakan, kesempatan itu tidak datang lagi. Artinya seperti ini, belum tentu ke depan kita punya uang sebanyak itu. Apa artinya, saudara? Ada orang yang bernasar, ya, di gereja kita, mau beliin mimbar yang harganya berapa juta kemarin? Ada yang dengar enggak? Pokoknya puluhan juta, saudara. Mimbarnya yang bagus, yang ini. Sampai sekarang mimbarnya enggak pernah berubah. Dan ini mimbar dari JKI, saudara. Bukan dari orang itu. Dan saya lihat orang ini sudah diberkati, bisa beli mobil, bisa, tapi dia lupa beli mimbar. Dan sampai hari ini, dia tidak pernah akan bisa memberikan mimbar di gereja ini. Karena kesempatan sudah tidak ada. Dulu enak ya, banyak pemasukannya. Tapi ketika dia lupa apa yang menjadi nasarnya kepada Tuhan, kesempatan itu sudah datang lagi. Amin saudara. Mungkin saudara pernah melakukan kesalahan-kesalahan di tahun 2022. Mari kita hitung. Ada pesan apa? Ada pelajaran apa? Apa yang harus kita tinggalkan? Apa yang harus kita tingkatkan? Apa yang harus kita majukan? Apa yang harus kita rubah dari hidup kita? Supaya kita jadi berkat di tahun 2023. Dan mulai menapakkan tahun 2023, kita mulai menginjakkan kaki dengan kita menghitung hari-hari dan melaluinya bersama dengan siapa? Tuhan. Ketika ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kita tangkap dari kata ajar kami menghitung hari-hari. Yang ketiga adalah jangan pernah main-main dengan dosa, apalagi main-main dengan Tuhan. Kalau di kalangan hamba Tuhan itu kadang menyerang atas nama Tuhan. Atau orang yang merasa lebih rohani biasanya menyerang gembala dengan atas nama Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan bicara, Pak Timo harus begini, Pak Timo harus begini. Saya hanya berkata, kalau Tuhan bicara sama kamu, Tuhan pasti bicara sama saya. Karena saya adalah otoritas rohani. Jangan pernah main-main dengan dosa, apalagi main-main dengan Tuhan. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Dia benci apa saudara? Dosa. Mazmur 9 ayat 7 masih di perikop itu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Perhatikan.
Saudara terlalu dinabobokkan, Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih. Sehingga saudara lupa bahwa Allah juga bisa apa saudara? Murka. Allah juga bisa marah, murka. Makanya tsunami terjadi, gempa bumi terjadi, banjir bandang terjadi. Karena itu bentuk kemurkaan Allah kepada orang-orang yang selalu hidup di dalam dosa, saudara. Maka malam hari ini ajar kami menjadi bahan perenungkan untuk apa saudara? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Sing biasane ngapusi, yo ojo do ngapusi. Sing biasane sok ngelek-elek uang, ayo do ojo do ngelek-elek uang. Sing biasane do ngrasani wong, tinggalkan, jangan ngrasani wong. Sing biasane ngrasani gembalane, tinggalkan, jangan ngrasani gembalane, saudara. Mulai tinggalkan itu dan mulai bicara tentang firman Tuhan. Takut akan Tuhan, visi Tuhan, jangkau jiwa, bersaksi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Angger ketemu topike ono wae saudara. Numpak mobil, enake ngomong ke sapa ya? Ah wong ning mobil kumpul-kumpul kok sing ditanya kok enake ngomong ke sapa saudara? Meh ngomong ke gembalane wis melu ning kono ora mungkin saudara. Lah ngomong ke sapa? Ngomong ke pengerjane Walau hamba Tuhan diomongke, ngomongke pengurusnya, ya ora ilok saudara. Wis ngomongke bakul pecel kasinen wae lah aku mau ngono. Saudara ya. Jangan main-main dengan Tuhan. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Bapak Ibu, ayat ini saya mau kasih ilustrasi. Saya kalau lihat dari sini, saudara. Kalau saya lihat dari sini, saya lihat ibu-ibu itu cantik. Cantik, termasuk ibu rumah hari ini cantik sekali. Tapi saudara, Allah tadi berkata apa saudara? Firman tadi, ketika cahaya Allah itu datang dan saya melihat Bu Roma begini, ternyata ada tai lalatnya saudara. Tapi saya dari sana tidak melihat ada tai lalatnya apa tidak. Tapi kalau mata Allah dengan cahayanya yang bersinar, dia melihat antok seperti ini. Ternyata ada kumisnya jedet saudara. Dan mungkin ada yang lain, mungkin ada jerawat, mungkin ada bisul, dan yang lain sebagainya di wajahmu. Ketika ada cahaya yang menyorot, akan kelihatan Bapak Ibu. Sama, dosa kalau disembunyikan, itu seperti ikan asin saudara. Mau dibungkus koran sebanyak apapun, tetap baunya harum ikan asin. Dan Allah dengan cahayanya yang luar biasa itu akan menyorot dan memberitahu, anakku, kamu sedang jatuh dalam dosa. Bangkit, tinggalkan tahun 2022, tinggalkan dosamu dan masuk di tahun 2023. Dan akhirnya firman Tuhan berkata, ya, aku ini adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah ini ayatnya di mana? Tak buat PR Bapak Ibu Saudara nanti dapat hadiah dari saya. Saya tahu ayatnya, tapi kalau saya jawab di sini nanti tidak seru saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sesungguhnya sudah berlalu, yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Ya cari nanti ayatnya ya. Yang duluan ngirim ke HP saya, ke WA saya, itu yang menang saudara. Tapi Semi nggak boleh ya, Semi Pak Muji nggak boleh. Yang hamba Tuhan nggak boleh, khusus jemaat. Jadi saudara, jangan sembunyikan dosa. Meh ngumpet ning diwai ketahuan saudara.
Itu sudah diilustrasikan kemarin corona, saudara ya. Meh ngumpet ning alas, ternyata ning alas yo wong yo ono sing kena corona, saudara. Kita wis aman yo kena corona. Itu gambaran saja. Bahwa kalau dosa yang tersembunyi itu tetap Tuhan akan singkapkan. Tapi kalau Tuhan yang menyingkapkan, untuk apa saudara? Pertobatan. Itu bentuk kasih Allah tadi. Jadi murkanya Allah pun tujuannya adalah supaya orang itu kembali ke jalan benar dan hidup di dalam apa? Kasih. Ya, baik. Wes, Pak Denny sudah ngirim duluan. Luar biasa. Nanti Pak Denny akan dapat sesuatu dari saya. Apa itu? Enggak tahu. Mungkin akik, Pak ya. Jadi itu yang ketiga ya. Yang ketiga apa, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan pernah main-main dengan dosa. Apalagi main-main dengan Tuhan. Kalau orang sudah berkata begini, aku tidak perlu ke gereja lagi. Karena saya bisa ketemu Yesus. Dia sedang main-main dengan siapa? Tuhan. Kalau dikit-dikit Tuhan bicara, dikit-dikit Tuhan bicara, dan ternyata Tuhan nggak bicara, dia sedang main-main dengan siapa? Tuhan. Kalau saudara terikat dengan dosa dan tidak pernah selesai dan tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan, konseling dengan gembala, konseling dengan hamba Tuhan, minta tolong untuk dilepaskan, saudara sedang main-main dengan dosa. Dan ketika nanti Allah yang menunjukkan itu, sungguh memalukan. Mau ditegur Pak Gembala, apa ditegur Tuhan Yesus? Pilih pundi? Anak-anak, meh dislentik bapake, apa ditempong malaikat? Pilih pundi? Pilih mendengar suaranya Pak Timo yang pedes. Apa ditempong malaikat sampai merot cangkeme, saudara? Dikandani pendetone ora nggugu, dikandani ibu gembalane ora nggugu, dikandani koncone sing sak leteng sing wis level rohani luwih tinggi ora nggugu, kandani anake ora nggugu, kandani bojone ora nggugu, ya wis. Firman Tuhan katakan, serahkan kepada iblis supaya rohnya terselamatkan. Nah, nek wis kayak gitu, pendeta doanya sudah kayak gitu, ya saudara bisa lihat nanti. Ya, kalau Allah sendiri yang turun tangan, yang murka, Allah sendiri yang menegur Bapak Ibu, hati-hati saudara. Bersyukur masih ditegur tonggone, bersyukur masih ditegur saudara seiman, bersyukur masih ditegur oleh gembalamu, saudara. Artinya mereka orang-orang yang mengasihi kita. Tapi bentuk kasih Allah kepada kita pun dia juga menegur. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang aku kasihi, ia aku tegur dan pinter bojoku. Karena istriku memilih diajar bojone daripada diajar oleh malaikat Tuhan. Bukan diajar di pok-pok, bukan saudara ya. Mau itu diajari masak, diajari ngomongnya halus gitu kan. Ngomong Jawa ki ngene, "Pah, artinya iki apa, Pah?" Mbah padha ra ngertine ya bingung dhewe kabeh saudara ya. Apa wingi mah kowe takon apa mah aku ra iso njawab mah. Mas dia takok kromo inggil ning aku ra iso njawab. Lagi lah orang buta nutun orang buta saudara ya. Kok takon Mas Sekti aku yo muni ngono saudara. Bapak Ibu, jangan pernah main-main dengan Tuhan. Yang sudah, biarlah sudah. Tahun 2023, yuk semua belajar hidup benar di mata Tuhan. Dibuktikan lewat apa? Hidup benar di mata manusia. Kalau sama yang kelihatan aja tidak benar, apalagi sama yang tidak kelihatan. Aku mengasihi, aku mau cinta Yesus. Karo bojone sik kurang ajar ya toh. Karo anake sik plak-plok bae. Sama yang kelihatan aja kayak gitu, apalagi sama Tuhan yang enggak kelihatan. Ya.
Mari yang terakhir, apa arti daripada ajar kami menghitung hari-hari yang keempat? Yaitu jangan pernah andalkan kemampuan sendiri. Ayat ini sederhana sekali. Ayat 9, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ayat berikutnya, ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, apa saudara? Jika kami apa? Kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah apa saudara? Kesukaran dan penderitaan. Ayat berikutnya, itu udah huruf tebelnya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami lenyap. Saya jelaskan tadi dewa waktu lewat. Kalau kita ambil dia sudah lewat. Sama kesempatan yang tadi berikutnya sudah jelaskan tadi, kesempatan yang datang itu akan segera lenyap kalau tidak segera diambil. Dan ayat ini menegaskan lagi, kekuatan manusia itu terbatas. Hanya sampai umur berapa saudara? 70 tahun. Saudara, orang kalau umur 20 tahun itu kan on fire sekali. Saya kemarin berkunjung ke orang-orang tua kami, ke Pak Gatot, Pak Pendeta Gatot sama Pendeta Yonatan Mangkubuti. Mereka udah tua-tua gitu ya. Wah, kok ketok tua. Terus dia yang ngomong, Tibu yo ketok tua. Jadi dia, ayo, akhirnya melaku lho aku nek jagok kesuwen lho wis nganu gringkingen angel kudu ngadeg ngene sik. Padha aku nek jagok ki langsung piru-piru gitu. Ternyata saudara 10 tahun yang lalu kita masih seger-seger, 10 tahun kemudian sudah boyoan, sudah encoan, ngombene muntalin terus saudara. Entek muntalin ngene meneh, ngombe meneh, pijit engko ngono meneh. Beda dengan 20 tahun yang lalu. Artinya apa? Saudara, kekuatan manusia itu terbatas. Maka dikatakan di bagian yang keempat ini, jangan mengandalkan apa? Kekuatan manusia, karena kekuatan manusia itu terbatas. Delok Mas Yanto, kalau dari sini seperti bintang film India. Ya ganteng sekali, bersyukur Mbak Pri, Mas Yanto ganteng sekali. Ya. Sarungan orang sarung. Pak istriku ya suka ngomong, wah Mas Yanto tuh ganteng gitu. Istriku bisa ngomong gitu. Ya. Iya kayak orang India ya mah aku bilang gitu. Sekarang gagah kayak gitu. Nanti 30 tahun lagi sudah kayak Pak Surati, saudara. Dan sekarang Pak Surati wajahnya penuh cerah ya. Karena apa? Sudah tidak ke sawah lagi. Ya, tapi saya mau tanya, Pak Suradi kon mikul sekintal pasti tidak kuat. Nggih mboten? Kekuatannya sudah enggak ada. Dan Mas Yanto, kekuatan Mas Yanto itu hanya sampai 70 tahun. Kalau lebih, mbak gendong apa tadi saudara? Pilek, ngeluh, stroke dan yang lain sebagainya, saudara. Saudara kenal Pak Novi yang pernah khotbah di sini? Yang umur 70 tahun, rambutnya putih, gagahnya bukan, pernah ngerti ya? Numpaknya Vitsen, keren sekali. Soto bendul. Sekarang saudara, nek weruh aku mulai. Timbu, piye kabare? Loh, serius loh saudara. Wis kelewat 70 ki ora iso aing-aing saudara. Makanya jangan andalkan kekuatan sendiri. Kadang umur swidak wis asam uratnya kambola. Nggih mboten? Halo Pak Waloyo? Sering kambuh? Tahun 2023 katakan sama penyakit yang Pak Waloyo ngomong, sembuh, tidak kumat lagi begitu. Tapi nggak bisa kalau sakit tua itu ya tetap ada. Ya, tapi sembuh. Haleluya. Ada cerita orang Manado, saudara.
Opa Oma ini sudah 75 tahun, saudara. Dia mau pergi ke pesta, ya kan? Lalu si Oma ini setrika baju pesta yang mengkilap, bahannya dari kain satin kan, kalau baju pesta itu mengkilap dia setrika. Dia opanya bilang, "Oh, Oma, kenapa di setrika begitu licin?" katanya. "Iya dong, kita mau pesta kok gitu. Kita mau makan-makan, kita mau menari juga." Gitu. Ya dia setrika halus gitu kan. Nah begitu sampai di tempat dia gandeng. Wah, yang laki pakai langken, baju putih, celana putih. Yang perempuan pakai baju putih, halus, rok pesta itu ada beling-belingnya. Wah, dia gandeng. Wah, iya kan? Dia gandeng. Walaupun sudah tua, jalannya Oma itu ya diginiin sudah. Gitu. Kepleset. Ngana pe mata. Dia bangkit lagi. Sorry. Saudara. Lalu waktu duduk, si Oma sama Opa berdansa kan mengkis-mengkis, saudara. Dia duduk, dia sambil makan-makan. Nah, karena ini oma-oma gaul, emak-emak gaul itu belakangnya bolong biar kalau baju pesta itu. Ya enggak sih? Kalau orang Cina itu kan bolong burine gini. Si Opa bilang, "Oma, kenapa ngana setrika ini enggak disetrika? Kenapa ini keriput-keriput begini tidak disetrika?" Si Oma bilang, ngana pe mata, ini kulit," katanya gitu, saudara. Ternyata kulitnya sudah keriput, saudara. Gak bisa disetrika, saudara, ya kan? Baju bisa disetrika, kulit gak bisa disetrika, saudara. Si Opa dimarah-marah, "Ngana pe mata, ini kulit, bukan baju," katanya. Halo, saudara. Nek wis tuwa ya nganggo sandangan sewajarnya saja. Nggih mboten. Dadak nganggo sing bolong burine. Oh, keriput, saudara. Dipikir urung disetrika, saudara. Waduh, Tuhan tolong ya, saudara ya. Tapi di sini saya lihat menyesuaikan diri semua. Ya. Luar biasa. Saya kalau boleh pakai belangkon, pakai ini saya khotbah pakai belangkon, saudara. Menyesuaikan adat Jawa begitu. Jadi Bapak Ibu, umur kita ini 70 tahun. Maka jangan sia-siakan waktu ini. Dan jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita ada Tuhan. Sampai umur 80 tahun. Tuhan pasti beri apa, saudara? Kekuatan. Saya ingat jemaat kita dulu almarhum Pak Marco, saudara. Ya, Pak Marco itu cerita yang paling lucu itu ketika keluar dari gereja ini, celananya kan tali rafia, saudara. Jadi paling lucu itu ketika selamat sama terima tamu, celananya tuh ucul dewi, saudara. Jadi Pak Plotrok gitu, gitu ya. Itu yang saya nggak bisa lupa dari Pak Marco itu. Tapi yang jadi saya juga nggak lupa sama Pak Marco, dia berkata begini. Dia umurnya kan sudah hampir 70 itu. Terus dia kena stroke. "Tak doakan mari, hanya dengan obat 10.000. Pak, minum dalam nama Yesus, sembuh." Sembuh, saudara, yang tadinya berangkang, sembuh bisa berdiri. Tapi sayang, saudara, bojone telu, saudara. Nah, umur segitu masih pengen gituan, saudara. Terus yang kedua, sudah sembuh, ada pantangannya nggak boleh makan ini. Karena merasa sudah bisa berjalan, beli sendiri, saudara. Beli daging, karena dia anaknya kaya-kaya kan. Beli daging boiler, daging kambing. Lalu disuruh masak. Kalau istrinya nggak mau masak, dimarahi. Baru sembuh sekitar 1 bulan, dia masak kambing muda. Terus sehari-harinya itu boiler. Dan satu ketika, saudara, ketika dia makan kambing gulingnya, kambing mudanya, saudara, tiba-tiba wis cangkeme wis merot, ora iso apa-apa, bablas, saudara. Terus sebelum meninggal dia ngomong begini, "Pak Timo, nek memang Tuhannya Pak Timo hebat." Kis mulai tanda-tanda sudah enggak seret dengan saya gitu, saudara ya. Udah mau tinggalin Yesus. "Tolong Pak, buat saya sembuh seperti Bapak itu." Lah dia nunjuk Bapak yang masih umurnya 45 tahun, nggo pacul lunga sawah, aku disuruh doain Bapak ini supaya sembuh seperti dia. Ayo tangan lamun, saudara,
Wis 70 punjul kon nggo pacul sregep kon ora iso Saudara. Saya bilang, Pak, aduh sewajarnya saja saya pikir. Enggak bisa, malah mati Saudara ya. Ya sudahlah. Karena memang kekuatan manusia itu terbatas Bapak Ibu. Maka dari itu Saudara, jangan andalkan kekuatan kita tahu manusia itu seperti debu, manusia itu terlalu buru-burunya. Ya artinya apa Saudara? Nek Tuhan sudah wis mati Saudara. Kan seperti itu. Artinya maka kita harus mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya simpulkan ya. Saya simpulkan. Apa yang dapat kita pelajari dari kata menghitung hari-hari dan apa yang harus kita lakukan? Ada pesan apa dan firman hari ini? Yang pertama, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Jangan pernah main-main dengan Tuhan atau dengan dosa. Dan jangan pernah andalkan kemampuan sendiri. Kalau Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan. Tutup Alkitab kita, tutup HP kita akan datang kepada Tuhan Saudara. Haleluya. Mas Andri bisa bantu saya? Terima kasih Tuhan. Bu Linda, ayat emasnya bisa dibawa ke sini. Nah Saudara, saya ini loh di sini semua. Malam ini saya ingin Bapak Ibu bisa mengambil ayat, tetapi kita akan berdoa dulu. Dan ada beberapa jemaat ya dengan ayat itu. Sudah Mas? Sudah. Nah, sekarang sudah. Dengan ayat itu banyak yang bersaksi bahwa ayat itu betul-betul menuntun sepanjang tahun 2022. Bapak Ibu, kalau nanti sudah dapat jangan diminum, perhatikan. Jangan diminum. Dulu Mbah Eko diminum ya sama Mbah Kartini. Loh, jaluk ngombe, meh gawe ngombe itu Saudara. Perhatikan ini kapsul isinya dibuka firman Tuhan. Jangan diminum ya. Jangan diuntal gitu, nanti enggak percuma, itu seret nih kene Saudara. Kita doa dulu, ya doa dulu, lalu kita akan ngambil ayat. Sementara nanti ngambil ayat, kita akan nyanyi hidup ini adalah kesempatan ya. Yuk kita doa dulu. Saudara, percayalah, tahun 2023 Tuhan akan menyertai Bapak Ibu. Jangan takut. Karena Dia Allah yang tidak perlu diragukan lagi. Dia yang akan memberkati kita. Kalau ada masalah, Dia tempat persembunyian kita. Oleh sebab itu hiduplah benar, tinggalkan dosa-dosamu. Kembali kepada jalan Tuhan, Dia Allah penuh kasih. Dia akan menerima kita apa adanya. Dia akan menuntun kita. Bawa sini ayatnya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat ayat firman Tuhan ini. Buat ayat firman Tuhan ini, mari Tuhan jamah. Ayat ini akan menjadi kekuatan dan akan menuntun kami ke depan selama 1 tahun ke depan. Menjadi pengharapan kami, Tuhan menolong, Tuhan menuntun, Tuhan memberkati, dan Tuhan mengangkat ketika kami jatuh. Dan dengan ayat firman ini kami diteguhkan, disinari, diterangi jalan-jalan kami, sehingga kami tidak hidup dalam kegelapan karena ada terang cahaya Allah. Sehingga yang tersembunyi itu kelihatan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini kami mau bagi dan jemaat pas akan mengalaminya. Baik itu teguran, baik itu peneguhan, baik itu nubuatan, baik itu penglihatan, Tuhan yang menentukan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan dibagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mas Bagas, HP-nya matiin aja. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan